Haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berapa banyak hari ini mengalami lawatan kuasa Tuhan, bisa sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jikalau Allah bertata atas tiap pujian umatnya, maka sesuatu pasti terjadi. Katakan amin. Bapak Ibu, di ibadah yang kedua kita akan belajar dari seorang yang namanya Daniel. Dari doa yang konsisten menjadi doa yang persisten. Kita tahu bahwa kehidupan doa itu Bapak Ibu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan ya. Karena ibarat makanan Bapak Ibu, manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Kita akan lemah kalau kita nggak makan. Bahkan bisa jadi meninggal atau mati kalau kita itu nggak makan. Sama seperti doa. Dan itulah Bapak Ibu mengapa doa itu menjadi begitu penting dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Daniel bagaimana kita membangun kehidupan doa yang bukan hanya konsisten Bapak Ibu, rutin dan kita tiap hari kita lakukan, tetapi kita membangun kehidupan doa yang persisten. Artinya bukan hanya berkelanjutan, rutin tiap hari kita berdoa, tetapi doa-doa kita itu menjadi doa yang tangguh, doa yang kuat di dalam segala musim kehidupan, bahkan di dalam segala keadaan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami di satu titik Anda dipaksa untuk rasanya gak mau berdoa, tetapi Anda memutuskan untuk berdoa? Itulah kehidupan doa yang persisten. Karena kalau kita bisa berdoa, atau kita kepengen atau mau untuk berdoa, kalau kondisi kita lagi baik, Bapak Ibu semua orang juga bisa dan mau. Tetapi gak semua orang juga bisa untuk membangun kehidupan doa yang tetap berdoa sekalipun keadaan tidak memungkinkan atau memaksa orang tersebut untuk tidak berdoa. Jadi Tuhan memanggil kita bukan hanya punya kehidupan doa yang konsisten, tetapi persisten. Sekali lagi katakan persisten. Kita buka sama-sama dalam kitab Daniel Bapak Ibu. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa Bapak Ibu? Roh yang luar biasa. Unggul. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi apa? Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel atau ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa Bapak Ibu? Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Daniel mengalami hal yang gak mudah. Oleh karena apa? Oleh karena promosi dan kepercayaan yang Daniel terima. Sehingga akhirnya membuat raja-raja dan para pejabat tinggi yang lain itu cemburu, dan mereka bukan hanya cemburu, iri, mereka bermufakat, bersepakat untuk bagaimana caranya supaya bisa menjatuhkan Daniel. Dan ternyata Bapak Ibu bukan dengan cara atau bukan dengan jalan difitnah atau lewat gimana caranya mereka cari celah, mungkin lewat pekerjaan atau tanggung jawab yang Daniel kerjakan, dan ternyata mereka nggak mendapati satu celah atau satu kesalahan apapun. Karena jelas Alkitab berkata Daniel itu punya roh yang luar biasa. Dalam bahasa aslinya artinya itu adalah roh yang unggul, roh yang luar biasa, roh yang tangguh. Daniel itu luar biasa di dalam segala tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan akhirnya membuat para pejabat tinggi itu berpikir, Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita itu menjatuhkan Daniel. Dan mereka mendapat satu hal ini, yaitu dengan jalan atau dengan cara dalam hal ibadah atau dalam hal doanya Daniel kepada Allah. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu. Raja didesak, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Satu waktu Raja Darius itu dilema karena dia tahu Daniel adalah orang yang luar biasa. Bahkan Raja Darius melihat bagaimana Allah Israel menyertai Daniel. Namun dari cerita ini Bapak Ibu kita melihat satu hal, bahwa ternyata kehidupan doa itu sangat penting. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita iblis itu Bapak Ibu, ya ini gak apa-apa ya selalu iblis dan iblis. Karena memang iblis selalu dengan bagaimana caranya selalu mau menjatuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu dengan cara apa? Menggeser kehidupan doanya. Segala manifestasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin kita jadi orang yang uring-uringan, gak damai dalam kehidupan kita. Bukan karena keadaan kita yang gak baik, tetapi kita itu kehilangan kehidupan doa kita dengan Tuhan. Kehilangan jam-jam doa kita dengan Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu, doa itu sama seperti fondasi. Ini yang membuat doa itu begitu penting, sekalipun gak terlihat. Bahkan doa itu kebanyakan di tempat-tempat yang tersembunyi kan yang Yesus ajarkan. Dan kita lakukan juga di dalam kamar-kamar doa kita. Saya gak bisa lihat bagaimana Anda bersaat teduh di rumah. Itu menjadi tempat yang privat, rahasia, tersembunyi Anda dengan Tuhan. Tetapi justru tempat yang gak terlihat, tempat yang mungkin bisa orang bilang sederhana, bahkan mungkin orang bisa lupakan juga Bapak Ibu, saking sederhananya. Justru tempat itu menjadi tempat yang menentukan berdirinya kehidupan kita. Seperti apa kehidupan kita? Seperti yang saya katakan, sama seperti fondasi. Di dalam sebuah bangunan, fondasi yang kokoh itu menentukan berdirinya sebuah bangunan. Bukan hanya berdiri, tetapi berdiri kokoh. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, kalau fondasinya itu rapuh, mau bangunan itu seindah apapun, setinggi apapun, tunggu aja satu waktu, pasti akan runtuh. Jadi iblis itu berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan, bukan dengan menggoyahkan apa yang ada di luar kehidupan kita Bapak Ibu, tetapi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Katakan ya. Karena detik ketika kita berhenti berdoa Bapak Ibu, maka hancurlah kehidupan kita. Mungkin gak langsung, tetapi pelan-pelan Bapak Ibu.
kehidupan kita mulai retak, kehidupan kita mulai jatuh satu persatu. Bahkan tanpa kita sadari. Kalau kita kehilangan kehidupan doa kita. Contohnya apa? Mulai malas berdoa Bapak Ibu. Mulai tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan ketika kita berdoa. Akhirnya doa jadi ritual atau jadi rutinitas. Bukan hanya jadi ritual atau rutinitas, impactnya apa? Seseorang yang kehilangan doa, kehidupan doa, akan kehilangan rasa kagum akan Tuhan. Gak heran ya Bapak Ibu, ketika seorang kehilangan rasa kagum akan Tuhan, maka akan kelihatan dari bagaimana dia menghormati dan menyembah Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Misalnya dalam ibadah seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau kehilangan jam doa kita, akhirnya kita kehilangan rasa kagum kita akan Tuhan, kehilangan kerinduan kita akan Tuhan, maka sulit bagi kita mengalami Tuhan. Bahkan kalau itu pun di rumah Tuhan Bapak Ibu. Dalam menyembah Tuhan bahkan, ada orang yang ini bukan manifestasi, bukan berbicara tentang manifestasi saja. Tetapi berbeda Bapak Ibu. Orang yang betul-betul haus, lapar, mengagumi Tuhan. Itu kelihatan dari bagaimana dia menyembah Tuhan. Gak peduli kanan kiri, dia itu bisa angkat tangan karena dia tahu satu-satunya Tuhan yang besar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ada yang berlutut karena dia tahu Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu heran. Itu yang membuat kita mengagumi Tuhan. Kalau kita punya kehidupan doa. Jadi Bapak Ibu jaga kehidupan doa kita. Katakan jaga kehidupan doa. Bisa enggak ngomong kanan kiri, katakan begini, jaga kehidupan doamu. Balas kepada yang ngomong, kamu juga jaga kehidupan doamu. Amin Bapak Ibu. Karena itu adalah fondasi kehidupan kita. Ya kalau kita mulai, itu ya Bapak Ibu, mulai dalam kehidupan kita mulai mudah untuk tersinggung, mudah untuk kecewa, baru sensitif dalam kehidupan kita dan sebagainya Bapak Ibu. Coba kita cek lagi kehidupan doa kita. Karena dari sanalah muncul kehidupan kita Bapak Ibu. Ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi Daniel bisa melihat Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Katakan seperti biasa yang dilakukan oleh Daniel. Kalau kita jadi Daniel Bapak Ibu, bisa jadi kita itu gak langsung memilih atau memutuskan untuk berdoa. Kalau kita ketemu dengan masalah, ketemu dengan tantangan dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita itu cari solusi diri sendiri. Tetapi why atau mengapa Alkitab mencatat Daniel itu kembali atau pulang balik ke rumahnya dan berdoa. Kalau kita melihat dari respon Daniel Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata doa adalah bentuk yang kelihatan. Katakan bentuk yang kelihatan. Bentuk yang kelihatan dari ketergantungan kita kepada Allah. Jadi mudah dalam kehidupan kita, bagaimana kita itu melihat orang itu betul-betul bergantung kepada Tuhan atau tidak. Ya cek aja kalau dia berdoa atau tidak di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa Daniel lakukan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Masalah bukan membuat Daniel berdoa dan mencari Tuhan. Tetapi masalah, ini Bapak Ibu, menunjukkan seperti apa kehidupan doa Daniel. Berapa banyak kita Bapak Ibu, ketika masalah baru kita cari Tuhan, baru berdoa. Tetapi beda dengan Daniel. Bahkan sebelum masalah datang, Daniel memang punya kehidupan doa. Lewat tantangan, lewat masalah menunjukkan seperti apa kehidupan doa Daniel. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan Tuhan itu jahat. Tetapi hanya untuk menunjukkan kepada kita, supaya kita itu juga bisa aware dan kita itu bisa melihat kehidupan kita. Seperti apa sih kehidupan doa kita? Jangan-jangan Bapak Ibu, sama seperti Alkitab dalam Injil katakan, rumah yang kita bangun ternyata fondasinya bukan di atas batu karang, tetapi di atas pasir. Karena satu waktu ketika badai datang, ya mudah untuk roboh. Tetapi sebaliknya, rumah yang dibangun di atas fondasi batu karang yang teguh, ketika datang banjir, angin, badai,
rumah itu tetap berdiri. Jadi sama seperti Daniel ya Bapak Ibu. Justru masalah menunjukkan bagaimana kehidupan doa dalam diri Daniel. Jauh sebelum masalah itu datang, Daniel ternyata sudah lebih dahulu membangun kehidupan doa. Jadi inilah kebenarannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Daniel bukan hanya konsisten. Ternyata Daniel bukan hanya konsisten, rutin punya jadwal yang pasti untuk dia itu membangun kehidupan doa. Tetapi ternyata juga Daniel itu persisten di dalam berdoa. Ada banyak kan yang Daniel alami, melewati segala musim kehidupan. Tetapi Alkitab mencatat Daniel tetap setia berdoa. Mau keadaan baik atau tidak, itu tidak pernah mengubah dia itu mau berhenti berdoa atau dia tetap berdoa. Daniel tetap memilih untuk berdoa. Ada satu bagian ayat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam perjanjian baru. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca sama-sama, ini ayat yang singkat ya dan sangat singkat, hanya 2 kata. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu sekalipun kita gak menemukan alasan untuk kita berdoa, tetaplah berdoa. Alasan kita cuma satu ya, karena kita bergantung sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan ajarkan tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengalami tantangan atau dalam kehidupan yang baik, ideal, Alkitab ajarkan untuk tetaplah berdoa. Dari sana, dari kehidupan doa yang demikian, itu akan membentuk kehidupan doa yang persisten. Karena kehidupan doa yang persisten gak terjadi dalam satu hari Bapak Ibu, tetapi berhari-hari. Bisa jadi bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita Bapak Ibu. Kalau Anda mendapati kehidupan Anda dan juga saya hari ini kita masih ada berdiri dengan iman kita, percaya kita. Mungkin gak sedikit dari kita di tempat ini yang mungkin masih punya pergumulan doa. Bergumul dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan, dengan keuangan atau apapun. Tapi kalau Bapak Ibu memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Bapak Ibu berarti punya kehidupan doa yang persisten. Bukan cuma konsisten. Katakan amin. Jadi kita lihat Bapak Ibu 3 dampak dari kehidupan doa yang bukan hanya konsisten, tetapi persisten. Kehidupan doa yang tangguh. Yaitu yang pertama, doa yang persisten akan membawa kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Katakan bergantung kepada Tuhan. Ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari Daniel, belajar dari Daniel, orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, yang pertama, orang tersebut akan dengan sengaja menyediakan waktu, bukan menyisahkan waktu untuk berdoa. Katakan yes. Kalau kita gak bergantung kepada Tuhan, ya mut-mutan doa kita Bapak Ibu. Ya kalau ada waktunya saja. Kalau dalam keadaan baik dan ideal ada waktu, ya kita doa. Tapi kalau gak ada, ya kita gak berdoa. Itu tandanya orang tersebut gak bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tahu bahwa kekuatannya itu datangnya dari Tuhan. Bukan datangnya dari dirinya sendiri. Jadi yang pertama, menyediakan waktu bukan menyisahkan waktu untuk berdoa. Coba tanya kanan kiri, kamu biasanya menyisahkan waktu atau menyediakan waktu kalau berdoa? Tanya balik, kalau kamu gimana? Harus sediakan waktu. Jangan menyisahkan waktu. Waktu sisa-sisa, oh kalau pulang kerja, waktu free baru kita doa. Jangan Bapak Ibu. Sediakan waktu, tentukan waktu. Kalau kita melakukan berarti kita benar-benar orang yang bergantung kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang bergantung kepada Tuhan akan menikmati waktu doa, bukan hanya menaikkan list doa Bapak Ibu. Berapa banyak kalau kita berdoa kita menikmati momen-momen doa kita. Ada 1, 2, 3. Gak banyak ya ternyata pulang dari tempat ini nikmati doa Anda.
nikmati jam-jam doa kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah menikmati jam-jam doa kita, nggak heran Bapak Ibu kita itu bisa bosan dengan saat teduh kita. Aduh doa lagi, aduh menyembah Tuhan lagi, aduh. Mungkin kita perlu tilik kehidupan kita Bapak Ibu. Temukan, nikmati setiap jam-jam doa kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi bukan hanya datang dan menaikkan list doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau kita datang kepada Tuhan, hal yang paling membuat kita itu kagum, hal yang paling kita nanti-nantikan ketika kita berdoa, apakah Tuhan atau jawaban doa Bapak Ibu. Kalau jawaban doa gak heran kita itu bosan dengan Tuhan, bosan dengan jawaban doa. Tapi kalau kita nikmati Tuhan, nikmati hubungan dengan Tuhan, mau kita ada list doa atau gak list doa, kita itu selalu akan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menikmati Dia. Tuhan itu lebih daripada sekedar jawaban doa yang bisa kita peroleh. Amin Bapak Ibu. Itu yang akan menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, rema yang kedua, doa yang persisten akan memanifestasikan kuasa dan pembelaan Tuhan. Nah ternyata lewat doa, bukan hanya doa itu mengubah kita, tetapi kuasa doa itu sanggup mengubah segala keadaan. Katakan amin. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Daniel pasal 6 ayat 14 sampai 17 berkata begini. Ini Daniel mendapatkan atau dia menerima pembelaan dari Raja Darius. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya. Ini lompat Bapak Ibu di ayat 20 sampai 25. Ayat 16 dulu. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Ayat 17, sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-20 sampai 25 berkata begini. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22, lalu kata Daniel kepada Raja, ada jawaban dari dalam gua singa. Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, sungai-sungai singa tidak tak bertulang. Mirip-mirip Bapak Ibu, singa dan sungai. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Bapak Ibu perhatikan, tugas Daniel adalah berdoa, tetap berdoa, tetapi bagian Tuhan adalah menyatakan kuasa dan pembelaannya. Katakan amin. Jadi doa yang persisten itu mendatangkan pembelaan Tuhan. Ya kita nggak tahu gimana caranya biar itu menjadi urusan Tuhan. Jangan urusi urusan Tuhan, urusi urusan kita Bapak Ibu. Bagian kita apa?
berdoa. Lihat, kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, doa yang persisten menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Katakan keselamatan daripada Tuhan. Kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang ke-26 sampai 28 berkata begini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, apa Bapak Ibu? Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Katakan amin. Ibu lihat bagaimana Tuhan itu mengadakan keselamatan atas seluruh kerajaan. Orang melihat Tuhan Allah Daniel bukan lagi dari mulut Daniel, tetapi langsung dari perkataan raja, dari titah raja. Saudara perhatikan, hanya dengan kedua tangan Daniel, Bapak Ibu, mungkin Daniel itu gak mampu untuk menolong banyak orang, atau Daniel untuk menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah kepada orang-orang yang ada di kerajaan Persia. Namun Bapak Ibu perhatikan, dengan lutut Daniel, Tuhan itu dapat mengubah keadaan seluruh kerajaan. Kadang dengan kedua tangan kita Bapak Ibu, kita itu gak sanggup melakukan segala perkara karena kita itu terbatas. Amin. Kita mau menjangkau banyak orang, tetapi kehadiran kita terbatas. Kasih kita, bukan kasih, tetapi sumber daya kita pun terbatas Bapak Ibu. Kalau kita mau menolong orang lain, bersaksi bagi orang lain, ya mungkin bisa hitungan ya. 1, 2, 3 orang kita itu bisa bawa mereka kepada Tuhan, bahkan mungkin bisa lebih. Tetapi Bapak Ibu tahukah, lewat kehidupan doa, lewat lutut kita, kedua lutut kita Bapak Ibu, kita itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan keselamatan. Katakan amin. Jadi pakai lutut kita Bapak Ibu. Bukan hanya nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi pakai lutut kita untuk kita itu berdoa. Kapan terakhir kita itu berlutut? Mungkin di samping kamar tidur kita. Oh berarti di luar ya Bapak Ibu. Samping ranjang tidur kita Bapak Ibu. Kapan terakhir kita itu berdoa, berlutut. Berkata Tuhan, Kaulah yang berdaulat. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Mungkin kita sedang bergumul, kita gak bisa lakukan, bahkan kendalikan keadaan. Kita cuma bisa doa, berlutut, nyanyi. Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Dalam doa kita berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kadang kita saking mungkin hebatnya tantangan dalam kehidupan kita, tekanan dalam kehidupan kita, kadang mulut itu sudah gak bisa berkata apa-apa. Hanya apa? Tetesan air mata. Saya punya juga lagunya Bapak Ibu. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik.
Kau sungguh baik. Ngomong kanan kirimu bagus juga ya suaramu. Balas kepada yang ngomong lebih bagus lagi pendetanya yang nyanyi. Bapak Ibu kadang kita gak bisa berkata-kata, hanya tangisan air mata. Tetapi Tuhan itu mengerti Bapak Ibu. Kita cuma punya lutut, kadang tangan pun gak sanggup. Tapi ketika kita berlutut, mana ada si Bapak itu berdiam diri, Bapak itu akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam kehidupan ini, Bapak Ibu pulang ke rumah, sediakan waktu bisa subuh atau tengah malam, atau jam berapapun Bapak Ibu sediakan. Mungkin di kantor ambil waktu, mungkin bisa di tempat yang tersembunyi, tertutup, is okay. Berlutut, berdoa, Tuhan aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Wah, Tuhan itu pasti turun tangan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita bangun kehidupan doa yang bukan hanya konsisten tetapi persisten. Saya percaya Bapak Ibu bukan minta ya, tetapi kalau kita lihat kehidupan kita masih panjang, pelayanan kita masih jauh, masih panjang. Masih ada banyak PR dalam kehidupan kita, pasti juga ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Namun ketika kita menemui tantangan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sama seperti Daniel. Jangan sampai masalah yang menuntut kita untuk kita harus berdoa. Tetapi justru ada masalah atau tidak masalah, persisten untuk tetap berdoa. Supaya ketika ada masalah, doa kita gak menjadi berbeda Bapak Ibu. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya bersimpulkan Bapak Ibu, yang pertama rema yang perlu kita pegang, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Doa yang persisten akan membawa kita terus menerus bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya sekali tetapi berkali-kali dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua doa yang persisten akan memanifestasikan kuasa dan pembelaan Tuhan. Percayalah, kuasa itu datangnya dari sorga. Bagian kita percaya, tetap berdoa. Lalu yang ketiga, doa yang persisten menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita sedang berdoa untuk keluarga kita, untuk apapun Bapak Ibu dalam kehidupan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Pakai lutut kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Sama seperti Daniel. Justru lewat tantangan yang ada, lewat masalah yang ada. Raja Darius, dari mulut raja yang notabene-nya bukan bangsa Israel, bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi dari mulut orang yang mengenal Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk bangun kehidupan doa yang persisten? Amin. Katakan yes.